Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Mululum, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diajar oleh Profesor Dr. Trio Supriyanto, MAG. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia. Yang pertama, pesantren. Pesantren berasal dari kata santri dengan mendapatkan imbuhan awalan P dan akhiran an, sehingga berarti tempat untuk tinggal dan belajar santri. Sedangkan kata santri menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami agama Islam. Lebih jelas lagi, Sujoko Prasojo mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia untuk mendalami agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. Berikutnya yaitu metode pengajaran di pesantren yang diperbarui oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Yang pertama Badongan, kemudian Sorogan, kemudian Batsul Masail, kemudian Musyawarah. Yang pertama saya menjelaskan Badongan. Badongan yang dilakukan oleh seorang kiai atau ustadz terhadap sekelompok peserta didik santri untuk mendengarkan dan menyimak apa yang dibacanya dari sebuah kitab. Cara ini merupakan penerimaan ilmu dari guru ke murid yang cukup mumpuni dan mempunyai kekuatan hujjah yang tinggi dalam menelusuri kesahihan hadis. Kemudian yang kedua adalah sorogan. Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri maju satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru atau kiai. Metode pengajaran ini termasuk metode pengajaran yang sangat bermakna karena santri akan merasakan hubungan langsung dengan kiai. Santri tidak saja dibimbing dan diarahkan cara membacanya, tetapi dapat dievaluasi perkembangan kemampuan membaca kitabnya. Kemudian yang ketiga yaitu Batsul Masail. Metode Batsul Masail yang membahas ibadah, akidah, dan masalah agama pada umumnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode musyawarah. Hanya bedanya pada metode Batsul Masail, pesertanya adalah para kiai atau para santri tingkat tinggi. Dalam forum ini, para santri biasanya membahas dan mendiskusikan suatu kasus di dalam masyarakat sehari-hari untuk kemudian dicari pemecahannya secara fikih. Kemudian yang keempat yaitu musyawarah. Metode ini santri dan gurunya biasanya terlibat debat dalam sebuah forum perdebatan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam musyawarah, santri diperkenankan berdebat secara bebas asal tetap memiliki kerangka acuan yakni kitab-kitab utama. Kegiatan musyawarah adalah merupakan aspek dari proses belajar dan mengajar di pesantren Salafiyah yang telah menjadi tradisi khususnya bagi santri-santri yang mengikuti sistem klasikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Asal-usul Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Pondok Pesantren Al-Anwar didirikan oleh Kiai Haji Maimun Jubair pada 30 Juli 2006 atau 6 Rajab 1427 Hijriah dan diresmikan pada 7 Maret 2009 oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Sejarah singkat Pondok Pesantren Al-Anwar II Gondan Rojo Kalipang Sarang Rembang. Menyikapi perkembangan zaman di era globalisasi ini, banyak santri yang tidak hanya fokus dan murni mempelajari kajian ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu umum dan teknologi. Maka sebagai wadah santri-santri tersebut, didirikanlah Pondok Pesantren Al-Anwar II Gondan Rojo Sarang Rembang. Pondok Pesantren Al-Anwar II secara keseluruhan pada mulanya didirikan oleh Kiai Haji Maimun Jubair, seorang kiai yang mursyid tarekat Naqsabandiyah yang berasal dari desa Karangmanggu, Sarang Rembang.
Pondok pesantren Pondok Pesantren Al-Anwar II didirikan pada tahun 2006. Pendirian Pondok Pesantren Al-Anwar II pada hakikatnya dilandasi oleh rasa tanggung jawab pribadi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.